Oke, balik lagi di vlog Dian Naga. Di video ini kita akan bahas sebuah mesin kompresor yang namanya tidak asing lagi ya. Apalagi di dunia perbengkelan itu sudah sangat familiar gitu ya. Nah, merek apa dia? Yang pastinya adalah merek Shark. Ya, jadi ini pasti semua para otomotif atau bengkel ya mengenal kompresor ini, mulai dari bengkel kecil hingga bengkel besar. Ya pasti dia tahu merek Page ataupun Shark. Oke ya. Oke, kita langsung saja kita review kompresor ini. Oke. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, tekan tombol subscribe. Ikuti terus video ini. Itulah tadi dia mesin kompresor Shark. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas apa saja fungsi dari bagian-bagian kompresor ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke, langsung saja kita akan bahas mulai dari motor penggeraknya. Ini motor penggerak adalah bermerek Page ataupun mungkin kerjasama dengan Shark ya. Ya, di sini dia motornya berkapasitas 1 HP atau 1 kilo. Ya, jadi sini 50 Hz, arusnya 220, satu fasa ya. RPM-nya 1450. Ya, ini pembuatannya tahun 2018. Oke, jadi ini bisa digunakan itu di atas meteran 1300 lah ya, agar listriknya tidak goyang-goyang. Oke, kemudian lanjut, di sini ada saringan hawa ya. Ini yang berfungsi untuk menyaring udara yang disedot oleh piston ini. Karena di sini ini ada klep. Ya, di sini ada klep. Jadi ini harus disaring supaya jangan kotoran masuk ke dalam klepnya. Kalau kotoran masuk ke dalam klep, itu akan bisa mengganjal dari klepnya, menyebabkan sedotan dari udaranya kurang kuat ya. Oke, di sini ada filter ataupun filter udara untuk piston. Di sini untuk oli ya. Di dalamnya ini oli, jadi butuh ada udara karena dia bergerak. Kemudian di sini ada indikator olinya. Ini batas normal itu di atasnya ini sedikit ya, jangan sampai lebih. Kalau lebih juga dia nanti akan berkeluaran dari sini, yang menyebabkan jorok. Oke, kalau ini adalah regulator, ini regulator tambahan ya. Ini tambahan, jadi ini bukan bawaan. Ya, ini dudukannya yang dibikin ya. Kalau ini merek Tekiro,
Ini harga di sekitaran 150 ribuan ya, belum ikut ini sama ini hanya ini aja. Ini fungsinya untuk menstabilkan udara yang keluar ataupun menyesuaikan ya. Misalnya permintaan kita tekanannya 30, ya itu bisa kita sesuaikan ini. Walaupun di sini tekanannya 100. Misalnya di sini 100 atau 80, di sini tetap bisa kita bikin menjadi 30. Ya, di sini dikatakan ada beberapa poin lebih poin-poin unggulan mereka ini. Di sini alur angin, kompresi, kecepatan pengisian angin lebih cepat. Nah, jadi sini juga diingatkan supaya gunakanlah selalu oli kompresor. Itu berpengaruh kepada piston ya. Dan ini produk ini juga pernah menjadi top brand di tahun 2017. Oke, kemudian lanjut kita ke ini apa dibilang ya, ampere untuk tekanan udaranya lah ya, pressure ya. Di sini sampai 150 ataupun 10 bar ya. Ini juga sebenarnya ini tambahan, ini bukan bawaan ya, tambahan. Jadi yang bawaan itu adalah keran biasa seperti ini ya. Ini adalah otomatisnya, karena ini penggerak listrik, jadi menggunakan otomatis untuk hidup dan matinya. Nah, jadi sini dia tekanan ini disetting kemarin tekanan 98 ya kalau nggak salah, 98, tidak sampai 100. Nah, jadi kita tidak perlu memang menggunakan di atas 100. Nah, ini setting kemarin segitu. Jadi inilah fungsinya untuk mematikannya. Jadi menyalakan dia sekitar tekanan 50 ya, udah otomatis menyala. Di sini ada yang disebut dengan one way ya, atau katup satu arah ini. Ya, ini fungsinya adalah untuk menahan angin supaya yang sudah dipompakan dari piston ini, yang sudah dipompakan dari sini masuk ke pipa ini, dia tidak keluar lagi dari tabung. Jadi artinya tidak untuk menahan tekanan dari tabung. Jadi dia hanya untuk tekanan dari sini, dari pipa masuk ke dalam tabung. Jadi dia tidak balik lagi ke atas. Itulah fungsinya nih. Ini ada one way ataupun katup satu arah. Ya, ini adalah yang dibilang orang saving ya, ataupun pelindung dari poli ini. Karena ini berbahaya jika tidak ada pelindungnya. Jika tersentuh bisa dijepit oleh tali poli itu ya. Kemudian ini ada pistonnya. Ini pistonnya ini 1 HP. Ini 1 HP ya, bukan setengah. Ya, kenapa dikatakan 1 HP? Karena ini satu buah ini dia setengah menjadi 1. Jadi kompresor ini disebut 1 HP. Oke, jangan lupa di sini ada pengaman. Jika suatu saat ataupun otomatisnya bermasalah, dia berfungsi untuk mengeluarkan angin jika sudah lebih. Nih. Oke, kemudian kita di sini kita lihat sudah bannya sudah berbeda ya, rodanya. Ini sudah menggunakan karet, di tengahnya plastik juga. Ya, kalau dulu itu dia plastik keseluruhan. Jadi dia masih lebih bising. Kalau sini sudah dilengkapi dengan karet dia. Ya, dan di bawah kita lihat ini ada buangan air ya, atau buangan angin. Karena kan setiap kali kita gunakan itu pasti ada membawa air ya. Jadi kita kalau boleh sesering mungkin lah untuk membuang air agar tidak terjadi korosi di dalam tangki ini ya, dalam tabung ini. Ya, itulah tadi dia dari review singkat dari kompresor Sharp ini ya. Oke, jadi kita akan dengar langsung bagaimana suaranya, tingkat kebisingannya ya. Ya, untuk saat ini dia sudah berada di tekanan nih berapa ini ya? Sekitar 80 lebih. Oke, jadi kita langsung saja kita colok ya. Ya, ini simple karena kita hanya butuh colokan ini aja. Tergantung kebutuhan sih.
Nah, jadi kalau di rumah saya rasa lebih cocok yang pakai dinamo, karena dia otomatis nyala sendiri, mati sendiri, jadi kita tidak terganggu saat bekerja ya. Kalau menggunakan mesin kita manual mematikannya, manual menghidupkannya. Oke, langsung saja kita coba. Jadi ini kita sudah colokkan kepada cok sambungnya ya, tapi ini belum menyala. Kenapa belum menyala? Karena dia tekanannya masih 80. Oke, jadi kita harus kurangi tekanannya dulu. Oke, kita nyalakan kerannya, buka keran ya, kita buang angin dulu ya. Ya, beginilah suaranya. Jadi dia kalau kita bekerja tidak terlalu terganggu suaranya, karena ini lumayan halus ya, dengan kapasitas 1 HP. Oke, jadi kita tunggu di tekanan berapa nanti dia akan mati sendiri ya. Ya, ini dia lumayan lama mengisi, karena ini kita coba lihat kapasitas tangkinya ya. Nah, ini. Ya, ini motornya 1 HP, tekanan per sentimeter, putaran 520 rpm. Baru kemudian ini 83 liter ya. Ini karena lumayan besar. Oke, kita lihat di tekanan berapa dia akan otomatis berhenti. Oke, dia di tekanan sekitar 90, dia stop ya. Jadi dia termasuk cepat mengisinya, karena ini 1 HP, tangki juga lumayan besar, 83 liter. Oke, jadi kenapa para bengkel yang dari kecil, yang besar sering menggunakan ini? Ya, karena dalam perbaikan untuk suku cadang termasuk gampang didapatkan, dan banyak juga suku cadang aftermarket ya yang bisa masuk ke kompresor ini. Jadi makanya banyak digunakan, dan termasuk juga kualitas tabung. Ini termasuk tebal ya, begitu juga dengan yang lain, pistonnya, dinamonya. Nah, ini termasuk rapi ya. Memang masih banyak yang rapi yang lain, cuman yang untuk kompatibel, yang untuk usaha menengah apa ke bawah gitu ya, ini sangat cocok karena harganya tidak terlalu tinggi, tetapi kualitasnya sangat bagus ya. Oke, jadi
itulah tadi dia penjelasan sedikit-sedikit dari kompresor ini, kenapa juga masyarakat banyak yang menggunakan ini. Ya karena itulah tadi dia, dari segi kualitas lumayan, dari harga juga lumayan, ya tidak terlalu tinggi ya dibanding merek-merek yang lain. Ya ini kalau kita lihat ini, kita cek di apa ya, Tokopedia lah kita bilang ya, itu harga di sekitar 6 jutaan ya, 6 juta lebih ya, tergantung tokonya masing-masing, itu bisa bervariasi harganya. Oke, jadi itu aja. Jika ada yang mau teman-teman pertanyakan mengenai kompresor, kita juga bisa sharing-sharing ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini terus ya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.